Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Saya Titis Widayati. Saya Emi Rahmawati. Dan saya Weni Novianza. Kami akan mempraktekkan sesi coaching dan sebagai supervisor serta sebagai coach dan coachee memakai alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Titis. Gimana kabarnya Bu Weni? Alhamdulillah saya sehat Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung mulai saja Bu Weni ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa hari ini izinkan saya untuk mengikuti sesi coaching hari ini Bu ya, Bu Weni ya. Dengan siapa Bu hari ini? Dengan Ibu Emi. Oh, dengan Bu Emi. Jadi nanti Bu Weni sebagai coachnya ya. Nanti Bu Weni sebagai coach ya, ingin mengkonsultasikan masalahnya begitu ya. Oke. Namun Bu, sebelum sesi coaching Bu Weni dengan Bu Emi, izinkan saya hari ini sebagai supervisor untuk menanyakan beberapa hal Bu ya. Boleh Bu, terkait kesiapan sesi coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya dengan Bu Weni. Bagaimana Bu? Dengan Bu Emi, ya. Ya. Bagaimana Bu, sudah siap? Ya, insya Allah saya siap. Oke. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang rubrik penilaian Bu. Jadi kira-kira sudah dipersiapkan belum Bu rubrik penilaian untuk sesi coaching dengan Bu Emi hari ini? Ya, jadi untuk rubrik penilaian alhamdulillah Bu sudah saya siapkan sesuai dengan alur kita. Oh iya, jadi sudah prepare semuanya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, semoga nanti tujuan dari sesi coaching hari ini bisa kita capai bersama Bu ya. Oke. Berikutnya Bu, dari sesi coaching hari ini bersama Bu Emi, kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu, ada 3. Yang pertama pendengar yang aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Oke, jadi ada 3 kompetensi Ya, ya Bu ya. Iya. Berikutnya Bu Weni, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana Bu yang spesifik, yang secara khusus akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Ya, jadi untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti itu ada 2. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif, dan yang kedua itu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 kompetensi itu yang insya Allah akan saya kembangkan secara spesifik. Oke, jadi 2 kompetensi sekaligus Bu ya. Yang pertama jadi pendengar yang aktif, lalu berikutnya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach-coach kita begitu Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Dari 2 tadi ya, 2 kompetensi yang ingin dicapai tadi, kira-kira Bu Weni sudah menyiapkan belum indikator-indikator untuk tercapaiannya? Oh, jadi kira-kira kalau saya sudah selesai coaching ini, tercapai enggaknya itu sudah ada belum indikator-indikatornya? Iya, jadi sudah saya siapkan ya Bu ya. Jadi indikator untuk pendengar yang aktif itu nanti saya melihat bagaimana coach ini merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dia hadapi, kemudian bagaimana coach ini terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian bagaimana coach saya tidak menjudge dan tidak memberikan putusan, namun saya bisa memberikan arahan-arahan sesuai dengan permasalahan. Iya. Kemudian untuk indikator dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coachee, kemudian dapat membantu coachee dalam mengidentifikasi masalahnya, dan yang terakhir indikatornya yaitu dapat mengekspor kemampuan merefleksi dari coachee saya nanti.
Oke, jadi sudah dipersiapkan semuanya Bu ya. Jadi nanti kelihatan di akhir apakah kompetensi-kompetensi tersebut tercapai atau tidak. Kita lihat dari indikator-indikator yang dibuat ya. Jadi itu tadi Bu ya beberapa pertanyaan terkait kesiapan Bu Eni untuk melakukan coaching bersama Bu Eni. Namun sebelumnya Bu, izinkan sekali lagi saya untuk mengikuti sesi coaching itu bersama Bu Eni. Jadi nanti di sana saya juga melakukan observasi begitu ya, pengamatan bagaimana jalannya coaching itu bersama Bu Eni. Boleh Bu? Ya boleh Bu, dengan senang hati. Terima kasih. Silakan Bu, dimulai saja Bu melakukan coaching bersama Bu Eni. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Emi? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar kabar Bu Emi baik ya. Saya senang juga ya. Tapi tampaknya hari ini saya lihat Bu Emi tidak secara hari-hari biasanya. Kira-kira ada masalah apa Bu? Coba Ibu Emi tarik nafas dulu, biar pikiran Ibu Emi lebih rileks. Iya Bu, jadi gini, saya itu ada sedikit masalah. Terus saya itu mau ceritanya itu ke siapa gitu. Pak, cerita ke saya juga nggak apa-apa Bu. Insya Allah saya ada waktu lah untuk mendengarkan apa masalah dari Bu Emi ya. Alhamdulillah, terima kasih kalau bersedia mendengarkan. Jadi begini, belakangan hari ini tuh saya merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Oh, seperti itu. Kira-kira apakah saya bisa membantu untuk mengurangi beban pikiran Ibu Emi ya? Kira-kira Ibu Emi, kalau boleh saya tahu dari hasil pembicaraan kita ini, Ibu Emi apa yang ingin Ibu Emi sampaikan? Pasti setelah pembicaraan ini, saya berharap bisa mendapat ketenangan seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Jadi saya berharap juga akan paling tidak Ibu Emi nanti bisa menemukan solusinya ya Bu ya dari masalah ini ya. Nah Ibu Emi, baik, kira-kira masih ada yang ingin Ibu Emi sampaikan? Iya, jadi saya tuh berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Amin, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini nanti Ibu Emi dapat solusinya ya. Jadi kira-kira Ibu Emi seperti apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Emi ini? Jadi Bu Eni tuh ingat nggak kemarin kan ada supervisi kita di kelas. Saya itu dapat teguran dari pengawas. Oh iya, kayaknya saya ingat loh Bu itu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu Emi dapat teguran dari pengawas itu? Ya, menurut saya itu masalah sepele sih sebenarnya. Masalahnya sepele ya, jadi tidak terlalu serius ya masalahnya. Jadi Bapak pengawas itu memberi teguran kepada saya karena tidak menggunakan buku teks belajar. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Ketika proses belajar mengajar Ibu Emi tidak menggunakan buku teks ya. Jadi Ibu Emi menggunakan media apa? Jadi beliau itu berkeberatan kalau saya tidak menggunakan buku teks, padahal kan di situ saya menggunakan sumber belajar yang lain seperti video, alat peraga dan lain sebagainya. Jadi dalam proses mengajar di kelas itu Ibu Emi menggunakan buku teks, tapi Ibu Emi juga menggunakan video pembelajaran kan? Jadi menurut Bu Emi, apa tanggapan Bu Emi tentang respon dari pengawas itu? Jadi sejujurnya saya tuh sudah menyampaikan ke beliau bahwa selama ini ketika mengajar saya tuh menggunakan berbagai sumber, Iya. tidak hanya buku teks. Ya, pasti kan mengacu ke kurikulum.
Iya benar. Jadi yang sudah Ibu Emi lakukan itu sebenarnya ya sudah mengacu pada kurikulum ya. Tapi di sini Bu, izinkan saya bertanya kepada Ibu Emi, kira-kira apa saja yang Ibu Emi lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas itu? Ya, jadi saya itu menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan. Ya. Saya juga menampilkan video-video pembelajaran seperti itu. Oh ya, jadi yang sudah Ibu Emi lakukan itu sudah sesuai ya menurut saya. Nah, untuk penggunaan video pembelajaran itu kan sebenarnya membuat siswa ini menjadi interaktif ya. Biasanya anak-anak ini kan senang Bu kalau kita menggunakan video-video pembelajaran seperti itu kan. Nah, menurut Ibu mengapa Ibu menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran ini? Ya, karena saya pikir itu sudah cukup memudahkan murid-murid dalam belajar. Murid-murid juga bisa termotivasi dengan video-video itu. Karena saya pikir sejauh ini tidak lari dari kurikulum. Yang terpenting itu menurut saya. Ya sebenarnya sudah bagus ya Bu ya apa yang sudah Ibu Emi lakukan itu. Namun kan soal outputnya nih Bu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana hasilnya nanti Bu? Karena kita ketahui bahwa peserta didik kita ini kan beragam dan berbeda-beda ya. Jadi bagaimana Ibu menanggapinya? Ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Iya. Lagi selama ini menurut saya tuh masih ada beberapa siswa yang hasil belajar itu kurang maksimal kalau hanya dengan buku teks. Ya itulah sih Bu sebenarnya penting buku teks tadi ya Bu ya. Jadi kebutuhan siswa kita kan bisa terpenuhi, ada yang menggunakan teks, mungkin ada yang menggunakan video pembelajaran seperti itu ya. Nah jadi dengan keberagaman siswa kita tadi kita mampu memberikan kebutuhannya seperti itu ya yang berbeda-beda tadi. Nah itulah Bu Emi pentingnya buku teks ya. Bu Emi bisa menggunakan teks sebagai sumber belajar ya, kemudian bisa menggunakan buku pembelajaran juga untuk memenuhi kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda tadi ya. Saya pikir ada benarnya juga ya. Iya, jadi kira-kira perasaan Ibu Emi setelah bercerita ini bagaimana perasaannya? Terima kasih. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman, namun ada sedikit yang masih mengganjal di hati saya. Jadi kira-kira apa yang membuat perasaan Ibu masih belum tenang, masih mengganjal di hati? Jadi begini, pengawas kemarin itu sempat menyampaikan ke kepala sekolah Bu Ya, terkait masalah ini. Saya resah dan tidak nyaman itu karena bapak pengawas itu menyampaikan permasalahan ini ke kepala sekolah Bu. oh iya mungkin Ibu Emi kemarin itu berargumen yang sedikit menyinggung perasaan pengawas ya. Kira-kira apa saya akan ditegur kepala sekolah ya Bu? Ya jadi kalau menurut saya ya Bu ya, kalau seandainya memang Ibu Emi nanti ditegur kepala sekolah ya tidak apa-apa. Jangan lupa Ibu Emi nanti mungkin menemui pengawas dan minta maaf kepada pengawas. Ini juga jangan lupa untuk merefleksi diri supaya ketika ketemu pengawas nanti ini bisa menyampaikan apa yang sudah ini siapkan. Ya, mudah-mudahan bisa begitu ya Bu. Ya, amin ya Bu ya. Semoga nanti dalam ini pengawas bisa berubah posisinya ya Bu ya. Amin. Nah kira-kira dari apa yang sudah kita bahas ini, apa rencana yang akan Ibu Emi laksanakan? Jadi saya itu berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang Ya, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Emi ya. Jadi keputusan yang sangat baik menurut saya ya. Jadi kira-kira apakah masih ada yang ingin Bu Emi sampaikan? Jadi saya itu juga berencana mau menemui pengawas untuk meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, mungkin saya juga akan
mendapatkan teks dalam proses belajar mengajar nanti depannya. Oh ya, wah bagus sekali Bu Emi ya. Jadi Bu Emi sudah menyelesaikan menurut saya ya, menyelesaikan masalah anak ibu sendiri ya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Bu, ide yang sangat luar biasa menurut saya. Setelah ini saya akan mulai menggunakan teks sebagai salah satu sumber belajar, dan mengenai sumber belajar yang sudah saya gunakan itu akan tetap saya terapkan kepada siswa karena mereka sudah merasa nyaman kan selama ini. Begitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga sangat senang sekali mendengar apa yang sudah Ibu Emi sampaikan. Nah, kemudian Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Emi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dan kira-kira ada batasan waktunya nggak Bu? Baik, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan, dan proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan tentang penggunaan buku teks tadi. Ya, menurut saya bagus itu Bu ya. Jadi selanjutnya kira-kira ada nggak perlu nggak Ibu Emi dukungan tentang apa ya yang dapat melancarkan ataupun dalam Ibu Emi melaksanakan komitmen tersebut? Jadi nanti saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sehingga barangkali bisa sama-sama saling mengingatkan seperti itu. Wah, ide yang bagus sekali ya Bu Emi ya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan tidak lagi menjadi beban pikiran Ibu Emi ya. Terima kasih banyak Bu Eni atas waktunya, atas arahan dan dukungannya, sehingga saya merasa agak lega sekarang. Alhamdulillah kalau seperti ini saya juga senang sekali sudah bisa sedikit membantu Bu Eni ya. Oh iya Bu Eni, kayaknya kita ada jam ini kelas ya. Iya, iya. Saya permisi dulu ya Bu Eni ya. Ya Bu, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Bu Eni, bagaimana rasanya, perasaannya sudah selesai melakukan sesi coaching bersama Bu Eni? Alhamdulillah perasaan saya senang ya Bu, karena dalam proses coaching tersebut sudah menerapkan alur tirta. Jadi Ibu Emi juga sepertinya sudah terbuka seperti itu Bu dalam menyampaikan pesan. Oke, jadi dari rangkaian sesi coaching hari ini, kesimpulan apa yang Ibu peroleh? Jadi kesimpulannya saya menjadi pendengar yang baik kepada coach saya, karena untuk menjadi pendengar yang baik itu kan sebenarnya sulit ya Bu ya, apalagi terhadap permasalahan orang lain. Oke, Namun saya di sini sebaik mungkin menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menggali informasi atas permasalahan dari coach saya sesuai dengan alur tirta supaya mencapai tujuan ya. iya. Terima kasih Bu Eni. Berikutnya Bu, dari sesi coaching tadi bersama Bu Emi, apa saja yang sudah tercapai? Indikator-indikator tadi di awal tadi kita sudah merumuskan ya indikator-indikatornya. Indikator-indikator mana saja yang sudah tercapai? Ya, Sudah jadi memperoleh pencapaian apa saja? ya, menurut saya coach saya sudah merasa nyaman ya Bu ya dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian coach saya sudah terbuka seperti itu untuk menyampaikan permasalahan yang ia hadapi. Nah, kemudian saya sebagai coach di sini tidak menjudge permasalahan yang dialami oleh coach saya, namun di sini saya hanya memberikan arahan-arahan yang terbaik seperti itu. Namun keputusan apapun itu coach saya sendiri yang memutuskan. Jadi kita dulu ya, itu dari beberapa indikator yang sudah disebutkan tadi, pencapaian yang sudah
dari sesi coaching ini Bu ya. Iya. Namun berikutnya Bu, izinkan saya selaku supervisor untuk hari ini, untuk sesi ini menyampaikan hasil observasi saya dari sesi coaching Bu Weni dengan Bu Emi tadi. Izinkan Bu ya? Iya Bu, boleh. Jadi dari hasil pengamatan saya atau dari hasil observasi saya lihat memang sesi coaching Bu Weni dan Bu Emi hari ini sudah sangat baik Bu ya. Sangat baik, lalu sudah benar-benar menerapkan alur tirtanya begitu ya, sudah kelihatan sekali bagaimana tujuan, bagaimana mengidentifikasi masalah, lalu bagaimana juga ya membuat rencananya. Tadi juga saya amati ada komitmen ya Bu ya, sebagai wujud dari tanggung jawab Bu Eni ya. Lalu juga saya amati Bu Eni sudah bisa menjadi pendengar yang baik ya. Iya, active listener-nya udah bagus karena saya lihat Bu Emi juga nyaman gitu ya menyampaikan unek-uneknya begitu ya, menyampaikan masalahnya. Nah, tadi sehingga Bu Emi juga nyaman gitu ya menyampaikan masalahnya kepada Bu Weni. Saya juga amati Bu Weni sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali apa yang dirasakan oleh Bu Emi, sehingga Bu Emi dengan sendirinya mampu menemukan solusi terbaik bagi dirinya sendiri. Gitu ya Bu ya. Iya. Dari hasil yang dari pengamatan saya, dari sisi pengamatan saya. Namun berikutnya Bu, kira-kira Bu dari kompetensi ini, dari sesi coaching ini, kompetensi apa lagi Bu ke depannya yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching ini? Kira-kira depannya nanti apa lagi? Jadi untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memberdayakan coachee Bu. Bagaimana coachee mampu mengeksplor ya, mengidentifikasi permasalahan coachee, kemudian saya dapat membantunya seperti itu Bu. Jadi coachee merasa nyaman seperti itu Bu dalam mengemukakan permasalahan yang ia hadapi. Iya Bu ya, jadi untuk kedepannya berarti ada 3 rekomendasi Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Weni. Semoga pertemuan kita hari ini dapat memberikan manfaat Bu ya, dan semoga kedepannya kita lebih mampu lagi meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang coach ya. Terima kasih Bu Weni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.